Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sarmijo selaku Kepala SMP Negeri 2 Garut, yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah serta kakak-kakak dari mahasiswa kampus Merdeka. Di sini terlebih dahulu saya ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan desiminasi calon guru penggerak saya, Pak Satin, dan Bu Arif Mantari. Kedua kalinya lantunan selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, izinkanlah kami dari calon guru penggerak memaparkan desiminasi tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Garut. Untuk yang pertama, terlebih dahulu saya akan mempresentasikan desiminasi saya dulu. Terlebih dahulu, pertama desiminasi oleh saya sendiri, Mas Widya. Lanjutkan Bu Ali. Kesimpulannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Andes Sarmijo dan yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam diseminasi materi modul 1.4. Ini adalah profil saya sebagai pemalis saja Bapak Ibu. Saya bermimpi mewujudkan murid yang bernilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian next, mari kita berpikir reflektif terkait pengalaman belajar yang saya pelajari pada modul 1.4, yaitu mengenai disiplin positif. Di sini ada kesimpulan dari materi-materi yang saya pelajari pada modul 1.4 pada program guru penggerak ini adalah yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian di sini ada segitiga restitusi dan dikaitkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dikaitkan pula dengan nilai dan peran guru penggerak. Dan yang terakhir adalah dikaitkan dengan visi guru penggerak. Di sini hanya sebagian penggalan dari disiplin positif. Definisinya itu adalah suatu pendekatan di mana di dalam diri anak itu diberikan suatu tujuan untuk menanamkan motivasi. Motivasi itu yang diinginkan adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian mereka dikaitkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan di situ adalah timbul suatu motivasi yang ada pada dalam dirinya tanpa paksaan dari luar. Jadi mereka melakukan suatu disiplin positif itu nanti ke depannya adalah mereka melakukan suatu tindakan di mana tindakan itu nanti yang memiliki nilai-nilai yang menjadikan motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri. Next. Di sini di dalam disiplin positif yang pernah kita lakukan dan yang pernah kita ketahui adalah mengenai hukuman dan penghargaan. Korelasi dari hukuman dan penghargaan menurut Alfikon di sini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena apa? Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi di sini adalah kita tekankan adalah proses. Proses pada saat anak melakukan kesalahan itu adalah proses pada pembelajarannya. Dan selanjutnya dari pernyataan itu bahwa tindakan memberikan penghargaan itu sama dengan nilainya dengan menghukum seseorang. Karena pada saat kita memberikan penghargaan pada salah satu anak, oh kamu pinter, oh kamu begini. Kemudian ada satu anak yang menjadi pembanding anak itu menjadi tidak pintar, itu sama dengan memberikan penghargaan atau menjadikan penghukum itu sendiri kepada anak tersebut karena anak itu terlalu
terlatih dirinya menjadi sombong. Nah, sebenarnya penghargaan dan hukuman itu adalah sama saja dampaknya pada anak yang berdampak negatif. Next. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Sebagai pembuat merasa bersalah, di sini posisi kontrol yang dimaksudkan adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Selain penghukum pembuat merasa bersalah, guru juga bisa memposisikan ini sebagai teman. Kemudian ada posisi pemantau dan ada posisi manajer. Kalau posisi penghukum, biasanya murid itu dampaknya akan berpikir negatif dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Dan yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya yang dilakukan seorang guru dengan metode ini adalah dia berbicara halus tapi makjleb di hati, seakan-akan menyindir secara halus dengan kata-kata yang halus tanpa menaikkan nada intonasi, dan pada saat berbicara tapi membuat anak itu merasa bahwa dirinya itu adalah pribadi yang gagal. Oh, saya kok terlahir seperti ini, saya selalu menjadi anak yang buruk. Itu adalah posisi guru yang dia menjadi pembuat rasa bersalah. Kalau posisi sebagai teman, biasanya posisi ini membuat anak tergantung pada salah satu guru kan, dan efek negatifnya adalah sering menyepelekan apa yang diperintahkan oleh guru tersebut karena dia menganggap gurunya sebagai teman. Kemudian ada posisi yang agak lebih baik dari ketiga posisi itu adalah posisi pemantau. Di sini posisi ini menjadi penguatan positif murid, akan tetapi tidak berlangsung lama, Bapak Ibu. Di sini karena guru itu pada saat guru itu terlihat anaknya oh saya ditegur kemarin, oh dipantau bapak ini. Kalau di luar itu mereka bebas karena tidak ada salah satu guru yang menjadi posisi pemantau ini. Dan yang paling berkesan di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi ini adalah paling bijak dalam melakukan suatu penguatan restitusi, di mana murid itu diajak menyelesaikan masalah tanpa harus dengan paksaan atau hukuman. Next. Ada keyakinan sekolah di mana keyakinan ini bernilai kebijakan universal. Kemudian keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan, dan keyakinan ini senantiasa dalam bentuk positif, kemudian mudah dipahami semua warga kelas. Kemudian keyakinan ini bisa diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah, serta semua warga kelas itu ikut andil dalam kontribusi pembuatan keyakinan lewat kesepakatan kelas. Next. Ada segitiga restitusi di sini. Yang pertama adalah alur pertama adalah menstabilkan identitas. Yang di sini adalah yang sering. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau di sini ada validasi tindakan yang salah adalah kira-kira kamu kemarin melakukan kesalahan apa ya? Ya, itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kemarin kita sepakati? Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas mana yang sekarang kamu bertindaknya itu? Nah, itu bisa dilakukan pada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah salah satu dari hal yang berkaitan posisi kontrol guru sebagai manajer. Next. Kemudian kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan nasional, yang dimana nilai-nilai dari disiplin positif itu ternyata sudah tercetuskan pada saat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam di sini pernyataannya adalah mencapai suatu kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau memotivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, kita ini adalah salah satu motivasi eksternal yang terjadi pada pola pendidikan pada murid kita. Seperti itu. Next.
Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, kedua adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Next. Kemudian bagaimana kita menganalisis untuk mengimplementasikan dalam konteks saya sebagai calon guru penggerak, itu adalah pemahaman. Nah, saat saya mempelajari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya memahami satu ilmu yang selama ini belum saya mengerti. Jadi selama saya menjadi guru, dari saya lulus mendapatkan gelar sarjana pendidikan sampai sekarang ini, saya baru sadar bahwa ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan dalam mendidik murid. Hal-hal yang di luar dugaan itu akhirnya menjadikan teori-teori itu sebagai suatu hal yang baru. Seperti halnya saya itu sering menjadi guru yang memiliki kontrol penghukum, membuat merasa bersalah kepada anak-anak didik saya. Karena pada saat itu saya merasa bahwa apa yang menjadi kontrol diri saya harus tegas, harus disiplin, harus begini, anak harus patuh dengan saya. Ternyata seperti itu adalah cara-cara yang salah yang bisa memberikan dampak itu ke depannya, sehingga anak itu menjadi orang yang pendendam. Kemudian dia menjadi orang yang merasa bahwa dirinya gagal menjadi seorang manusia, seperti itu. Next. Perubahan yang terjadi pada pola pikir setelah saya belajar modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Ternyata saya itu baru sadar bahwa kita itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah cinta, kasih, dan sayang, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kekuasaan, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Saya pernah berpikir bahwa kenapa anak ini kok di sini mencari perhatian nakal, dan terus mungkin saja akhirnya setelah saya mempelajari disiplin positif, mungkin saja anak ini di rumah itu tidak mendapatkan salah satu dari 5 kebutuhan dasar. Misalnya dia merasa tidak diperhatikan orang tuanya, dia tidak merasakan cinta dan kasih sayang orang tuanya, sehingga dia akhirnya di sini membuat bahwa saya harus mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Hanya saya membuat onar, saya membuat agar Bapak Ibu guru memperhatikan saya, seperti itu. Next. Kemudian bagaimana penerapan inti budaya positif di sekolah adalah memberikan penguatan positif kepada siswa, menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi, membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Perasaan saya saat menerapkan budaya positif adalah saya sangat senang dan bangga bisa belajar dan berupaya menerapkan budaya positif itu, meskipun dalam lingkup kecil saya sebagai wali kelas, dan bisa saya terapkan di dalam anak didik saya. Lanjut, membuat keterhubungan. Itu tadi sudah saya terapkan bagaimana pengalaman saya menginginkan perbaikan dalam kontrol guru pada diri saya sendiri, Bapak Ibu. Saya bersikap menjadi kontrol penghukum dan membuat merasa bersalah, sehingga kadang-kala saat saya mengingatkan murid dengan perasaan itu yang meluap-luap, emosi, nada tinggi atau nadanya mencapai 8 oktav, ya kan, di situ nanti akhirnya saya berencana untuk kedepannya saya ingin menerapkan segitiga restitusi. Next. Sudah, ini adalah sebelum tadi sudah saya paparkan, sebelum saya belajar dan setelah saya belajar. Pada saat penerapan segitiga restitusi itu, ketika pernah saya menegur anak yang merokok di dalam kelas. Kemudian pada saat itu saya bawa dia ke ruang perpustakaan sendiri, kemudian saya terapkan dalam segitiga restitusi itu, sehingga anak itu tidak hanya 1 kali, 2 kali. Saya menerapkan restitusi itu dalam berkali-kali, sehingga anak itu pada akhirnya tidak membawa rokok kembali di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu.
Di sini adalah dari penampilan saya dalam memaparkan dan bagaimana saya menerapkan budaya positif yang pernah saya terapkan di sekolah. Kemungkinan ada yang dari Bapak Ibu guru yang memberikan umpan balik sebuah pertanyaan. Monggo. Oke, monggo Pak Aziz. Terima kasih Bu Ari untuk waktunya. Ini saya dalam Oke, terima kasih Bu Ari waktunya. Ini dalam kasus di kelas mungkin ada beberapa anak yang di notabene itu sangat bandel gitu ya. Itu pasti ada di setiap kelas, itu pasti ada lakonnya ya. Nah, untuk itu apakah di penanganan siswa seperti itu apakah harus selalu dilakukan restitusi atau mungkin ada kiat lain yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Ya, gitu saja. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Aziz. Pertanyaannya sangat berbobot sekali dan semoga saya bisa menjawab dengan hati yang puas Pak Aziz. Untuk anak yang menangani anak yang bandel, kemungkinan yang saya tangkap dari Pak Aziz itu adalah mungkin anak ini dikasih tahu berulang kali tapi masih tetap melakukan kesalahan, begitu Pak Aziz? Oh iya, kalau saya bisa memberikan saran, karena saya sendiri posisinya adalah baru mempelajari modul 1.4, maka lakukan terus Pak Aziz. Restitusi itu adalah bukan hal yang harus dilakukan dalam satu kali saja. Di situ kita berperan sebagai pengontrol eksternal dari motivasi anak. Anak memiliki motivasi sendiri bahwa dia punya pemikiran sendiri. Dia berhak untuk memutuskan bahwa anak ini menerima sarankah atau dia tidak menerima saran. Yang berhak menentukan adalah dirinya sendiri. Kalau ada anak yang tidak mau diberikan saran, maka dia akan terus bandel seperti itu. Karena dia punya kontrol dirinya sendiri untuk bisa terbuka dengan orang lain. Kita posisinya di sini adalah kita memposisikan adalah untuk melepas kontrol negatif yang ada pada diri anak itu. Tidak hanya dilakukan cuma satu kali, tapi berkali-kali dengan segitiga restitusi itu. Pada akhirnya anak akan diajak berpikir dan berpikir, sehingga kontrol negatif yang dia kekeh pegang itu dengan erat akhirnya melonggar. Kalau misalnya kok Anda merasa bahwa anak ini sampai lulus sekolah kok masih seperti itu, tapi Pak, yakinlah jika program segitiga restitusi itu akan berdampak di saat dia sudah menjadi pribadi yang siap berpikir secara kritis di depan, di masa depannya, meskipun dia ternyata baru sadarnya setelah dia sudah tidak bersekolah di sini. Begitu Pak Aziz. Terima kasih. Demikian mungkin hanya saya tutup dulu karena mungkin waktu untuk berdiseminasi saya sudah cukup. Nanti akan diteruskan oleh Bapak Satim. Monggo Bapak Satim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar hari ini? Harusnya bilang luar biasa. Ayo lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini Bu Ari ingin mengajak kalian bekerja sama. Kira-kira ada yang sudah tahu kerjasama tentang apa? Oke, sebagai pertanyaan pemandu, kira-kira sejak kalian menjadi siswa SMP Negeri 2 Gerak, kalian telah mentaati apa? Mentaati apa? Nah, itu masuk mentaati apa? Peraturan apa? Peraturan sekolah. Sudah ditaati?
Sudah ditarik? Tadi belum ya? Ada yang bilang belum ya? Oke. Sekarang saya ingin mengajak kalian sambil berpikir, ya kan? Kira-kira apa saja ya peraturan-peraturan yang ada di SMP Negeri 2 Kerek ini, kemudian kita gabungkan dengan Oke. Karena di sini Bu Ari nggak bisa ngomong tanpa speaker dan speakernya kayaknya sering mati ya kan beberapa detik. Nah, di sini coba kita langsung, karena anak-anak sudah paham mengenai peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Sekarang kita masukkan peraturan-peraturan itu ke dalam kelas kita, ya kan? Di sini kelas kita juga punya peraturan, dan saya minta perwakilan dari tiap garis ya untuk membagi, namanya ada stick note. Saya minta setiap anak menuliskan satu peraturan yang kalian ingat dan kalian sudah terapkan, ya. Yang bawa tas, kira-kira keluarkan. Gini aja, satu bangku, satu berpoin. Satu bangku, satu berpoin. Oke, anak-anak, sambil menunggu teman kalian yang mempersiapkan alat tulisnya, di sini akan Bu Ari bagi kertas, ya kan? Kertas ini nanti silakan dituliskan satu peraturan dari apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian sudah yakini, dan apa yang kalian sudah jalankan. Kira-kira peraturan-peraturan itu, kalau misalnya ada di kelas ini yang belum pernah melakukan peraturan-peraturan tersebut, bisa diingatkan kira-kira saya kemarin itu belum melakukan peraturan yang mana ya yang sudah diterapkan di SMP Negeri 2 Kerek. Nah, sekarang kita mencoba untuk bikin peraturan sendiri yang ada di kelas kita. Kira-kira bisa? Oke, saya bagi kertasnya, satu anak satu lembar. Mungkin Bu Ari bisa dibantu ketua kelas Darwati, mungkin bisa membantu Bu Ari.
Jadi anak-anak kita mencoba untuk berpikir kira-kira peraturan apa saja ya yang harus ditulis dalam kelas kita yang kita akan sepakati ya. Bluetooth mode. Oke, bagi ini yang belum silakan dibagi ini. Rizky, Reza, Oke, sudah? Baiklah, sudah ya. Karena tujuan kita adalah membuat peraturan kelas kita supaya kelas kita itu jadi sebuah kelas yang aman, tertib, nyaman, ya kan? Dibuat untuk pelajaran dan itu kita bikin kesepakatan kira-kira di dalam kelas kita itu kita melakukan peraturan apa saja ya? Silakan urun ide, belajar untuk berpikir lagi. Ayo, kira-kira apa saja yuk peraturannya? Di dalam kelas. Bisa di dalam kelas, bisa pada saat di sekolah juga sama saja. Atau kita adaptasi peraturan sekolah itu kita masukkan ke kelas kita, ya kan? Direkam kok didelok fasilitatornya Bu Ari, ya kan? Ini direkam nanti saya upload di tugasnya Bu Ari. Itu yang melihat adalah dosen, ya kan? Dosen itu yang cabut nih, nggak apa-apa. Yang ditulis itu di kertasnya loh ya, bukan di bangkanya. Nama Najwa. Sudah? Kalau sudah ditempel di depan. Kalau sudah silakan ditempel di depan. Sudah dituliskan satu peraturan saja. Tuh. Kalau ingat ya, satu peraturan satu lembar. Berarti kalau mau dua berarti nanti minta lagi ke depan kertasnya. Kayaknya cukup satu anak satu pemikiran saja, artinya sudah cukup untuk mewakili apresiasi satu kelas, ya kan? Oke, ada apa? Silahkan bagi yang sudah menempelkan di karton yang pertama, boleh tanpa ditulis nama, boleh nggak usah tulis namamu, enggak, kan ini kan aspirasi dari kalian sendiri, ya kan? Di karton yang pertama ya pokoknya ya. Oke, pinter. Oke, di karton yang pertama jangan nempel di karton yang kedua. Oke.
Oke, lanjut. Ya, ternyata banyak sekali loh peraturan-peraturan dari ide kalian itu. Wah. Ini apa yang sudah dilakukan semua ini? Sudah? Wah, kayaknya Ulfani taat peraturan. Bingung dia. Kira-kira peraturan mana ini yang sering saya lakukan? Oke, sambil menunggu, ya. Di sini ternyata ada yang tidak telat masuk sekolah. Nah, tidak telat datang ke sekolah. Ya, itu termasuk peraturan, ya kan? Peraturan tidak boleh telat datang ke sekolah. Oke. Kemudian tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Berarti keliru ya. Berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu yang benar ya. Berarti di sini ada membuang sampah pada tempatnya, tidak telat. Oke anak ya, tadi sudah hasilnya, ya kan? Tadi saya buat peraturan kelasnya, kemudian ternyata di sini sudah dijelaskan sama Aulia Putri tadi bahwa sudah dituliskan beberapa peraturan ini kemudian lagi ulang, ya kan? Jadi kita langsung saja. Tadi sudah ada beberapa anak yang sudah menempel. Kita lihat ya tentang disiplin yang terlihat. Dilihat sini berarti dia ada yang anak-anak melihat bahwa anak-anak sudah berbaris rapi saat upacara. Kemudian ada anak yang melihat bahwa anak itu tepat waktu datang ke sekolah. Oke. Oh yes. Kemudian ada yang melihat juga bahwa ada anak atau siswa yang memakai atribut. Untuk yang terdengarnya di sini ternyata aku sudah membuang sampah di tempatnya. Wah, kelas 7A sangat tertib mengikuti pelajaran. Aku mendengar ada teman-teman yang disiplin. Saya juga harus ikut. Nah, di sini juga banyak. Kemudian berperilakunya ternyata membayar kas rutin. Kemudian saya harus bangun tepat waktu. Saya harus menggunakan seragam sesuai jadwal. Oke, tepuk tangan untuk sepakati. Di sini adalah sesuai dengan keyakinan. Berarti keyakinan yang kita sepakati di sini adalah yang pertama apa? Keyakinan kita sepakati membuat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Oke, karena hari ini sudah kita lalui kesepakatan serta membuat keyakinan di kelas, ya kan? Kemudian keyakinan itu dituangkan lagi menjadi peraturan yang harus kita taati di kelas. Maka di sini besok saya minta para anggota kelasnya harus siap menulis lagi yang besar, ditempel lagi di dinding. Jangan cuma ditempel tapi harus ditaati dan dilakukan atau dilaksanakan. Oke, ketua kelas bisa memimpin doa teman-temannya karena hari ini sudah waktunya pulang, ya kan? Sudah ada bel pulang. Oke, siap? Siap,
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Doa yang akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.